Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Nogoliwon, NPM 78. Teman saya Markus Muda Kondo, NPM 79, dan Dionysius Katodadimu, NPM 77. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang empati. Pengertian empati. Kata empati diadaptasi dari bahasa Inggris empati yang ditemukan oleh E.B. Titchener pada tahun 1909. Kata empati sendiri merupakan terjemahan bahasa Jerman yaitu Einfühlungsvermögen yang secara harfiah artinya memasuki perasaan orang lain. Secara umum, pengertian empati adalah suatu kemampuan untuk merasakan keadaan emosional atau pikiran orang lain yang menciptakan keinginan untuk menyelesaikan masalah dan menolong sesama. Menurut para ahli, empati dapat dibiasakan melalui yang pertama, berusaha menangkap perasaan dan pikiran orang lain. Bila dibutuhkan, berilah masukan positif. Yang kedua, berusaha mentaati tata tertib sekolah agar terjalin komunikasi yang baik antara siswa dan guru maupun antar siswa. Yang ketiga, belajar memahami perbedaan, gali hikmah positif dari perbedaan itu. Yang keempat, selalu melatih kemampuan empati kapan saja dan dimanapun berada. Ciri-ciri empati. Menurut Selman dalam Astuti tahun 2014 menyatakan, ciri-ciri orang yang mempunyai empati tinggi yaitu yang pertama, mempunyai kemampuan untuk memahami dan mengerti perasaan orang lain sehingga dapat merasakan apa yang dialami orang lain. Yang kedua, mampu memahami diri sendiri sebelum memahami orang lain, maka kita harus memahami diri sendiri terlebih dahulu. Yang ketiga, emosi seseorang dapat dilihat dari bahasa isyarat, oleh sebab itu kita harus memahami bahasa isyarat. Yang keempat, orang yang mempunyai empati dapat dilihat dari peran yang dilakukan oleh seseorang karena empati akan mewujudkan suatu tindakan. Dan yang terakhir, orang yang mempunyai empati bukan berarti larut dalam masalah yang dialami oleh orang lain. Yang berikut, faktor-faktor yang mempengaruhi empati. Faktor yang membangun sikap empati untuk mencapai perilaku prososial adalah yang pertama, pola asuh. Orang tua yang mempunyai pola asuh demokratis akan membentuk perilaku prososial. Orang tua yang memberikan contoh kepada anak-anaknya. Yang kedua, sosialisasi. Proses penanaman nilai-nilai atau perilaku dapat dilakukan melalui sosialisasi, melalui pemberian informasi atau melakukan permainan-permainan tertentu. Dan yang ketiga adalah faktor usia. Semakin tinggi usia seseorang akan mempengaruhi empati. Orang tua mempunyai pandangan yang sangat luas, maka dari itu sikap empati akan semakin tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Akan melanjutkan fungsi empati. Menurut Kartono dalam Speaker 2008, empati memiliki beberapa fungsi antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyesuaikan diri. Seseorang tingkat empatinya tinggi, ia akan memiliki penyesuaian diri yang baik. Kedua, mempererat hubungan dengan orang lain. Jika seseorang berusaha saling menempatkan dirinya dalam kedudukan orang lain berempati, maka salah paham, ketidaksepakatan individu dapat dihindari. Dengan demikian, empati dapat mempererat hubungan dengan orang lain. Ketiga, meningkatkan harga diri. Kemampuan untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Seseorang mampu untuk menciptakan hubungan interpersonal yang hangat. Keempat, meningkatkan pemahaman diri. Pemahaman untuk memahami perspektif orang lain membuat seseorang menyadari bahwa orang lain dapat membuat penilaian berdasarkan perilakunya. Terakhir, mendukung munculnya perilaku altruistik. Teori perkembangan kognitif mengemukakan bahwa salah satu dasar untuk mempunyai sikap penerimaan orang lain adalah memiliki kemampuan empati. Perkembangan tingkat empati. Menurut Sheffield 1997, perkembangan empati dapat dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu sebagai berikut. A. Empati emosi. Bayi berusia 0 sampai 1 tahun akan mencoba melihat bayi lain yang sedang menangis dan sering sampai ikut menangis. B. Empati altruistik. Pada tahap kedua ini, anak yang berusia antara 1 sampai 2 tahun dapat melihat dengan jelas bahwa kesusahan orang lain bukan kesusahannya sendiri. C. Empati kognitif. Empati kognitif dimulai pada anak usia 6 tahun dengan tanda ia mulai mampu memandang sesuatu dengan perspektif orang lain. D. Empati abstrak. Menjelang berakhirnya masa anak-anak antara usia 10 sampai 12 tahun, anak-anak mengembangkan emosi tidak hanya kepada orang yang dikenal atau dilihatnya sendiri secara langsung, tetapi juga terhadap kelompok orang yang belum pernah dijumpai sebelumnya.
Cara membutuhkan empati. Menurut Golan 1996, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan empati, yaitu 1. Understand, yaitu cepat meningkatkan perasaan orang lain supaya mampu merasakan dan membaca perasaan orang lain. Kedua, service orientation, yaitu memberikan pelayanan yang dibutuhkan orang lain, artinya mampu memberikan tindakan terhadap permasalahan yang sedang terjadi. 3. Developing yaitu memberikan masukan positif atau membangun, artinya dapat memberikan solusi. 4. Leveraging diversity, yaitu mengambil manfaat dari perbedaan bukan konflik, mampu mengambil manfaat dari permasalahan yang terjadi. Sikap dan empati guru terhadap siswa. Sikap guru terhadap siswa sebagai guru hendaknya memiliki sikap sebagai berikut. A. Memiliki sikap jujur. Jujur diartikan sebagai mengatakan sesuatu. Saya lanjut dari teman saya Markus Mudakondo. D. Berpikir hangat. Kehangatan merupakan suatu suasana penuh bersahabatan dan penuh perhatian yang diwujudkan dengan ekspresi nonverbal seperti senyum, kotak mata, dan berbagai ekspresi nonverbal lain yang menunjukkan adanya perhatian kepada orang lain. E. Bersikap peduli. Kepedulian merupakan istilah yang amat dekat dengan kehangatan, tetapi memiliki tingkat emosional yang lebih mendalam. F. Dapat dipercaya. Guru adalah model teladan bagi para siswanya. Karena itu guru harus dapat dipercaya oleh murid-muridnya. Guru dapat ditiru, digugu. H. Ramah. Sikap ramah, tidak berpura-pura, menjadi model penting bagi guru. Ramah adalah sikap suku bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan, baik hati, menarik, budi bahasanya, dan suku bercakap-cakap. I. Sabar. Sabar adalah sikap yang tahan menghadapi pencobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak cepat patah hati, tidak tergesa-gesa, tidak berburu nafsu, bersikap tenang. J. Pribadi yang menarik. Guru pasti berhadapan dengan banyak siswa. Di antara siswanya yang dilayani memiliki karakter yang beragam. Agar dapat memuaskan semua siswa yang dilayani, guru dalam perannya hendaknya memiliki kepribadian yang menarik. Indikator kepribadian yang menarik adalah luwes, tindakan kaku, simpatik, empatik, peka, memiliki kepedulian yang tinggi. Empati guru terhadap siswa. Empati guru terhadap siswa berkaitan dengan banyak hal seperti pikiran, kepercayaan, dan keinginan guru berhubungan dengan perasaan siswanya. Guru yang berempati akan mampu mengetahui pikiran dan keadaan jiwa. Karenanya, empati sering dianggap sebagai semacam resonansi perasaan, dan beberapa aktif lain dapat dirumuskan definisi seperti berikut ini. Pertama, empati adalah kemampuan guru menyelami perasaan siswanya tanpa harus tenggelam ke dalam dirinya siswa itu. Kedua, empati adalah kemampuan guru mendengarkan perasaan siswanya tanpa harus larut pada kondisi siswanya. Ketiga, empati adalah kemampuan guru melakukan respon atas keinginan siswa yang tidak terucap. Contoh
merespon dengan empati. Yang pertama, saya paham keyakinan Anda dan saya akan membantu memperlancar Anda mewujudkannya, meski saya berada pendapatan dalam hal itu. 2. Saya ikut merasakan keluhan Anda atas rencana penerapan pendekatan berpresentasi dalam pengajian. Ketika Anda berusaha menolaknya, saya akan ikut berargumentasi. Namun kalau Anda sendiri mengalami kesulitan mengikuti kebijakan itu, saya pun akan membantu dan menjelaskannya. Hanya itu saja kami dari pemateri. Terima kasih.